buatlah rencana harian kerja termasuk jadwal kita mau home sharing itu di tempat yang strategis sehingga waktu perjalanannya kita perhitungkan tidak lebih dari waktu home sharing. Home sharing itu 30 menit, mungkin kita mencari waktu perjalanannya yang jaraknya sekitar 10 menit antara satu tempat home sharing dengan tempat home sharing lainnya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi salah satu latar belakang atau pertimbangan ketika kita mau bikin RKH ya buat teman-teman ya. Ini sebelum masuk ke materi, masuk dulu ke RKH. Jadi teman-teman, marilah kita buat jadwal. Setiap minggunya kita harus disiplin. Satu yang kita harus buat ya. Ini versi saya untuk menemani seorang AB yang misalnya dia akan road to manager atau hari ini dia membuka SC atau stokis, kemudian dalam waktu seminggu targetnya adalah SCM. Ya, kan bisa dalam satu hari itu kita challenge 2 SCM-nya 2. Contoh dalam satu minggu, pagi ada si Fulan, sore ada si Fulanah. Jadi kita buat RKH itu fokus kepada 2 orang yang kita akan challenge SCM. Maka kita ajarkan satu materi tematik ini. Contoh mengatasi demam pada anak. Maka kita ajarkan beliau ya, si Fulan-Fulanah tadi setiap pagi itu home sharing dari satu tempat ke tempat lain dengan satu tema, contoh mengatasi demam pada anak gitu ya. Sebenarnya ini bukan hanya pada anak saja, tetapi pada anak dan orang tua atau semua usia itu bisa kita terapkan. Jadi satu, sebelum kita fokus kepada materi, yaitu teman-teman tolong buat dulu rencana harian kerja, kemudian tentukan siapa yang hari ini mau kita temenin atau kita ajarkan ya. Kita ajarkan mengadakan home sharing. Kita nemenin 1 kali aja, maksimal 2 kali. Setelah itu harus jalan sendiri. Ya, sebagai leader yang mandiri, mereka harus mencoba apa yang diajarkan oleh leadernya ya di hari yang pertama dan kedua. Maksimal 2 kali ditemenin. Setelah itu harus jalan sendiri. Maka mentor fungsinya adalah mengajarkan, mengadakan home sharing. Bukan mentor mengisi home sharing selalu, ya, tetapi mengajarkan untuk mengisi home sharing. Nah, jadi kalau misalnya kita minggu pertama kita sudah mencalonkan SCM itu 2 orang, maka pagi selalu jadwalkan si Fulanah atau pagi si Fulan, sore si Fulanah gitu ya. Nah, itu sampai kemudian dia jadi SCM. Kita tentukan apakah dia mau manajer 1.200 pribadi atau 1.200 poin tupo group ya atau TP group. Nah, dengan demikian maka kita akan punya waktu khusus ajarkan kedua calon manajer itu di minggu pertama ya pagi dan sore kita betul-betul hanya fokus 2 orang itu. Maka insya Allah 3 hari atau 4 hari ketika kita nemenin ya dengan konsep nanti PCA atau home sharing dengan satu materi ini, maka akan memudahkan siapa mitra yang kita challenge tadi untuk betul-betul fokus kepada satu materi aja. Jadi dia kuasai materi yang satu ini. Contoh ya mengatasi demam. Maka kita jelaskan dulu bahwa kita pahami walaupun ini misalnya mitra yang kita challenge itu belum KHT, maka kita sampaikan cukup dengan pemahaman bahwa demam itu bukan sakit. Ya, kalau hari ini kita sering mendengar bahwa demam itu menjadi alasan kita nggak bisa hadir di pertemuan, kita nggak jadi home sharing deh, nggak jadi PCA karena fokus kepada anak saya demam ya. Tanpa mengetahui berapa panasnya, itu nggak perlu buat kita ya, tapi insya Allah cukup paham dengan demam. Demam adalah tanda positif tubuh. Nah, itu kita pahamkan kepada mitra-mitra kita bahwa demam itu bukan sakit. Maka ketika kita meraba badan kita atau anak kita ya, atau mungkin saudara kita atau pasangan kita gitu ya, maka demam tidak menjadikan alasan kita tidak beraktivitas. Karena inilah reaksi positif tubuh, maka ajarkan. Ada satu clue, ketika demam maka peganglah kakinya panas atau dingin. Nah, itu contoh yang paling mudah, siapapun bisa memahami. Contoh misalkan mitra kita orang yang usianya sudah 40 tahun misalkan. Profesinya, maaf Bu, ini profesinya orang tukang gosok atau dia bekerja sehari-harinya adalah tukang masak gitu ya.
Di mood dulu ya. Arahnya cuma beliau yang punya ide dan bisa ngecek-ngecek di buku gitu kan. Oke, ya. Dengar ya suara saya teman-teman semua ya. Maaf, karena ini sudah pembahasan materi yang sangat singkat ya. Mudah-mudahan ini menjadi clue yang bermanfaat ketika kita mau mengajarkan materi ini kepada mitra kita gitu ya. Maka siapapun dia, insya Allah bisa kita ajarkan dengan cara mudah. Ya, kalau kita berbicara tentang tanda-tanda yang pada umumnya kita hadapi setiap hari itu adalah ketika batuk pilek, kemudian demam. Ya, jadi demam ini kita perlu tekankan kepada mitra kita siapapun dia gitu ya. Yang tanda paling mudah ketika orang beralasan demam ini adalah sakit yang kemudian menghalangi aktivitas kita. Maka ada salah satu cara yang paling mudah untuk mengatasi demam ini, satu, ketika kita mengetahui kaki kita panas atau dingin gitu ya. Ketika kaki kita dingin, maka fokus aja ke perut ke bawah. Jadi organ-organ yang bermasalah, insya Allah fokuskan. Bagaimana BAB-nya, bagaimana BAK-nya. Nah, ini adalah salah satu cara tematik yang kita bisa gunakan misalnya pada saat home sharing. Home sharing itu kan ada materinya, kita kenalkan dengan materi satu hijrah produk. Yang kedua, kalau sudah menginjak kepada tematik, maka boleh kita membahas satu masalah. Contoh ya, demam ini. Demam atau batuk pilek, peradangan, itu kan hal yang tadi kita jumpai. Dan ini juga yang sering dipakai alasan mitra-mitra kita untuk tidak hadir ke undangan-undangan yang sudah kita buat, kita sepakati. Bahkan mereka sendiri yang hari ini sudah bikin jadwal untuk home sharing, kita mau datang, Bu, maaf, jangan datang dulu ya, karena saya demam, anak saya demam. Nah, itu seringkali menjadi alasan. Ya, padahal ini insya Allah reaksi positif tubuh yang kemudian kita harus respon dengan cara mudah, yaitu ketika kita memahami posisi tubuh kita demam, maka tinggal pegang kakinya panas atau dingin. Kalau dingin, insya Allah itu salah satu indikasinya adalah bagian perut ke bawah. Kalau panas, ya kita itu fokus aja ke dada ke atas gitu ya. Jadi apakah ada peradangan ya? Mungkin peradangan di tenggorokan gitu ya, atau ada peradangan di daerah telinga misalkan. Nah, itu bisa memunculkan demam tadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Insya Allah tidak begitu sulit. Maka fokus kepada penyebab dari demam itu sendiri. Jadi ketika mitra kita ya, seorang yang baru bergabung tetapi beliau semangat sekali, saya pengen banget mengadakan atau tempat saya di rumah atau halalmat saya, ketika misalnya dia baru buka halalmat, saya pengen tempat saya juga menjadi pusat pergerakan pertumbuhan dari agen HNI. Saya mau mengambil porsi dari keilmuan misalnya. Silahkan saja. Kalau saya misalkan, Bu, saya mau ambil halalmat saya sebagai pusat pergerakan melahirkan pebisnis, mulai dari pebisnis yang rumahan. Maka fokusnya adalah kepada support system kita, bagaimana mereka memulai menjadi pebisnis. Ya, jadi yang mau fokus dulu ke keilmuannya, ya kita fasilitasi. Yang mau saya langsung ke bisnisnya, kita fasilitasi. Nanti kita akan temukan di satu sesi, yaitu di Grand Home Sharing, kita akan padukan antara keilmuan itu dengan marketingnya gitu ya. Maka insya Allah dua-duanya memang bisnis di HNI perlu ilmu. Satu lagi, ketika kita hanya fokus kepada ilmu kedokterannya atau ilmu tibu nabawinya, maka kita perlu juga untuk membangun omset gitu ya. Nah, caranya gimana? Nanti insya Allah di tengah-tengah itu akan kita merasakan keduanya penting. Ya, sinergi dari keduanya adalah penting. Maka hari ini kita ajarkan dulu, kita pelajari hal-hal dasar bagaimana ketika sesudah menjadi atau membuat kartu agen itu apa saja. Maka di card holder itu ada peluang 5S. Kita bisa jelaskan peluang S yang pertama, mulai dari selamat, sehat, smart, kemudian sejahtera, dan silaturahim atau saudara. Itu kita jelaskan kepada mitra-mitra. Kemudian 6 langkah memulai bisnis HNI. Ya, itu juga kita jelaskan. Insya Allah ya, saya nggak akan bahas tentang malam hari ini, tapi itu 2 cara untuk mengajarkan kepada para pemula. Nah, ini malam hari ini Qadarullah saya akan share tentang bagaimana home sharing yang mudah dengan materi tematik yang ada dalam ilmu KHT. Jadi tetap mitra-mitra kita yang baru kita kenalkan dengan tematik ini, kemudian arahkan nanti untuk belajar
ya, atau ikut dalam kelas-kelas KHT untuk pemantapan. Jadi kalau hari ini kita hanya pakai satu materi yang mudah kita duplikasikan kepada mitra-mitra baru, ya, kepada seorang AB yang mau road to M, ketika dia tertarik dengan keilmuannya, bisa kita pakai materi ini sebagai materi dasar untuk mengadakan home sharing. Ya, tentunya home sharing tematik yang gampang dalam waktu setengah jam. Kita sudah membahas tentang demam tadi. Demam adalah reaksi positif tubuh di mana dia seperti alarm. Ya, alarm itu membangunkan kita. Kalau hari ini jam 6 kita buat alarmnya adalah kita harus minum zaitun misalnya ya, atau nanti jam 9 saya harus jemput anak. Nah, seperti halnya dalam tubuh kita juga ketika memberikan alarmnya batuk pilek, ya fokus kita adalah ke organ paru-paru misalkan. Ya, atau saluran pernafasan. Nah, ketika kita demam maka ada satu cara alat bantu yang mudah sekali ya dipahami oleh siapapun, contoh dengan memegang kaki tadi, kakinya panas atau dingin. Nah, jadi setelah kita fokus kepada penyebab dari demam itu, maka kita akan tentukan ya dengan ini. Nah, ciri-ciri demam ya apa saja gitu ya, kita pegang panas ya. Misalnya kita pegang dahinya, habis itu kita pegang kakinya. Untuk menentukan sumber penyakitnya ya yang diberikan oleh tanda atau alarm tadi dengan demam itu di mana. Contoh kalau misalnya kakinya dingin, ya kita lihat matanya, maaf di kelopak matanya tuh pucat gitu ya, putih. Maka kita menentukan herba apa yang akan kita lakukan untuk beliau gitu kan, untuk siapapun yang kita hadapi, contoh misalnya anaknya atau pasangannya gitu. Nah ini ada tambahan tanda ya ketika kita melihat demam, maka ciri-ciri berikutnya adalah telinga kaki panas atau dingin. Setelah itu kita pegang telinganya, karena telinga dingin pun berbeda. Nah, ini kita tambahkan lagi, bibir merah, lidah merah. Kita tahu ketika warna lebih merah itu salah satu indikasi terjadi peradangan, termasuk ketika dalam persendian kita atau kulit kita ya, itu pas persendian itu terlihat warnanya lebih merah. Maka ketika kita ada masalah dengan asam urat yang udah biasa di situ terjadi peradangan, maka kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita ambil ya pada tanda-tanda tersebut. Nah, hal ini bukan kita mencari orang sakit, tetapi ketika kita PCA atau home sharing, ketika ada orang sakit, maka kita bisa membantu orang-orang tersebut. Nah, barulah ini adalah home sharing tentang tematik demam. Maka demam itu banyak, ketika yang hadir itu nanti, Bu, saya demam, lidah saya merah, bibir saya pecah-pecah merah gitu kan. Terus kemudian ada satu lagi, Bu, lutut saya di bagian ini berdenyut dan warnanya merah, atau mungkin di daerah telapak kaki ya, atau di punggung kaki. Ini sakit sekali, untuk melangkah atau menginjak lantai aja sakit gitu ya. Dan ini warnanya merah. Apalagi indikasinya misalnya ada tulang yang agak menonjol. Nah, ketika ada warna-warna merah ini, maka salah satu indikasi terjadinya peradangan. Nah, ini buat mitra-mitra kita itu sangat mudah. Setiap peradangan kita kasih clue aja, ya. Banyakin, ya. Salah satu herba adalah andrograpis, ya, untuk setiap peradangan. Kemudian madu. Nah, yang ada unsur madu maka berikan. Itu insya Allah cara yang paling mudah. Maka di tas kita, kalau memang kita mau home sharing atau kita home sharing tematik ya itu bisa kita buat produk-produk yang kita demokan adalah fokus kepada itu, gitu ya. Ini kita berbicara tentang tematik, ya. Jadi ini penyebab demam itu ada tonsil atau amandel, ya. Kemudian kok yang disalahkan adalah dia minum es, gitu kan? Nah, penyebabnya kita akan gali. Amandel itu salah satu indikasinya adalah pencernaan yang kotor. Maka tonsilnya akan memerah, ya, amandelnya akan kambuh. Itu ketika dia sudah ada pemicu-pemicu yang membuat tanda yang diberikan Allah itu ya dengan cara merubah warnanya, yaitu seperti warna merah tadi, ya. Jadi ini penyebabnya adalah penyebab atau sumber penyakitnya adalah di usus, masalah usus kotor gitu ya. Jadi kita bisa kembangkan, mengarah kemana ketika ada peradangan yang bisa kita lihat di teman-teman yang hadir pada home sharing tersebut, membawa anaknya atau dia sendiri melakukan konsultasi, Bu, saya
ini sakit banget nih berdenyut tempat ini gitu ya, qadarullah warnanya tuh merah. Ini yang membuat saya demam. Kalau ini merah, saya demam gitu. Padahal merahnya cuma di satu tempat ini aja, titik kecil, tapi kok sampai demamnya sampai ke badan, misalnya contoh seperti itu. Nah, ini peradangan. Nah, peradangannya nanti kita tinggal lihat ada atau mengarah kemana peradangannya. Bisa di tenggorokan, bisa di persendian, peradangan usus, ya, dan sebagainya. Nah, itu cara-cara yang sangat mudah, yaitu kita mendeteksi tentang kelindan jangan dijapui demam. soalnya Oke. Nah, inilah herba-herba yang kita bisa sampaikan kepada mitra-mitra kita pada saat home sharing. Mungkin tidak semua ini gitu ya, tapi inilah nanti kita ambil beberapa contoh. Kalau kita menentukan waktu 30 menit, maka kita ambil saja membahas tentang demam yang disebabkan oleh kaki dingin dan panas. Maka nanti fokusnya adalah kita bisa madu pegagan ya. Madu pegagan atau extra food, semua yang ada unsur madu, kemudian MHS. Kita bisa hanya fokus 3 itu. Nah, nanti kita bisa contohkan dalam produk-produk paket seperti ini. Nah, ini adalah contoh paket produk yang kita akan displaykan atau kita akan bahas di dalam home sharing tema khususnya membahas demam. Jadi nanti kita fokus kepada 4 atau 3 atau 4 produk ya, yang kandungannya satu adalah madu, yang kedua adalah pegagan, yang ketiga adalah MHS untuk baluran ya. Ya, mungkin yang di depan di atas bisa di-mute dulu ya, Adik. Nah, 4 herba di atas yang tampak di atas ya, ini bisa kita buat dalam satu paket produk, kemudian kita bedah. Nah, ketika kita membedah produk atau produk talk ya, itu ada satu demo. Yang kedua, selain demo kita ada tes produk ya. Maka MHS kita bisa lakukan untuk demo produk. Jadi bagaimana penggunaannya, contoh dia harus direndam air panas atau air hangat ya di dalam cangkir untuk baluran, khusus mungkin di daerah kaki gitu ya, bukan SOT ya. Kalau di daerah atas nggak perlu, di daerah kepala nggak perlu dipanaskan gitu. Nah, itu bisa dijadikan demo produk. Nah, selanjutnya sari kurma, kemudian madu, HNI Health itu bisa digunakan untuk tes produk. Nah, tes produknya bisa digunakan alat bantu atau perkap ya, perlengkapan produknya ya. Ketika kita home sharing bisa menggunakan, setiap anak kecil kita tawarkan mungkin nyicip untuk HNI Health. Nah, nanti bisa kita tampilkan dengan cara seperti berikut. Next-nya, saya skip dulu ya. Nggak usah ditampilkan. Sebentar ya, saya akan tampilkan berikutnya, yaitu produk talk. Nah, tadi di 4 produk talk itu ya, satu kita berbicara tentang demo. Demonya kita bisa gunakan MHS dihangatkan. Insya Allah saya nggak perlu praktekkan ya, kalau untuk demo MHS sudah sangat, insya Allah teman-teman sudah bisa semua, sudah tahu caranya. Nah, kemudian saya lanjutkan saja untuk tes produk atau demo produk, boleh kita madu. Contoh untuk yang kakinya dingin tadi, maka ketika kita kakinya dingin atau kita demam, ini fokus aja ke demam ya. Teman-teman bisa bikin madu dingin. Caranya adalah madu ditambahkan air. Nah, untuk sebaliknya, ketika kita menggigil atau kedinginan, maka bikinlah madu panas. Caranya air dulu, baru madu. Boleh di colloidal ya, atau dikocok halus ya, atau diaduk gitu. Nah, perhatikan, kita usahakan tidak menggunakan sendok stainless ya, gunakan sendok kayu atau sendok melamin gitu ya, pokoknya yang bukan stainless. Nah, kemudian ini ada contoh bisa digunakan juga untuk tes produk, yaitu madu kental. Nah, ini bisa digunakan untuk pengganti permen buat anak-anak. Caranya ya, ini.
Kami ikut Zoom dulu lah ya. Itu sebelum makasih sudah. Ayo, Assalamualaikum. Di SMP negeri berapa? 34 di Medan. Di sama sudah pindah. Nah, ini bisa kita gunakan untuk materi tes produk ya. Tes produk kalau buat anak-anak tuh sediakan sumpit aja gitu ya, atau ibu-ibu juga boleh gitu. Nah, ini salah satu cara mengangkat madu kental. Ini bisa dikonsumsi. Caranya bagaimana gitu. Nah, cara yang menarik adalah menggantikan permen buat anak-anak ya, yaitu dibuat kayak gulali gitu. Nah, itu salah satu cara tes produk. Yang kedua, ini saya punya pisang ya. Jadi punya pisang, kemudian kita demokan, kita padukan dengan tadi herba yang kita tampilkan, ada unsur madu. Maka kita nggak perlu, maaf ya, kita nggak perlu demo-demo mencari, harus beli, maaf, contoh harus beli obat merah, harus beli mie instan. Kalau saya lebih suka dalam kegiatan produk talk, yaitu memakai yang memang setiap hari kita pakai aja, natural. Nah, contoh ini ya, kita punya roti gandum. Pisang ya, ini pisang. Pisang kita potong, yang anak-anak mungkin kalau kurang menarik kalau makan pisang utuh gitu ya, maka kita bisa buat nah ini seperti hari-hari aja ya, ketika kita di rumah kan sering ada pisang barangan, pisang buah gitu. Kalau kita minta anak-anak untuk mengkonsumsi utuh itu biasanya nggak malas gitu. Maka kita tampilkan ini cara lain ya, demo produk yang sangat mudah. Ya ini kemarin dadakan jadi pakai tangan ya, besok lagi pakai, kalau teman-teman bikin untuk demo produk ya, sebaiknya pakai garpu atau pakai penjepit gitu ya, jadi lebih oke lah ya. Jadi untuk ditampilkan, nah contoh seperti ini pisang, kita tambahkan toppingnya bisa menggunakan kurma. Jadi kalau anak-anak lagi sakit, itu kan agak sulit ya dikasih herba gitu ya, atau kadang-kadang bosan dicampurin air terus, maka bisa digunakan cara seperti ini. Pisang ditambahkan, boleh sari kurma atau HNI Health. Ya. Jadi buat anak-anak yang lagi kurang sehat gitu. Bentar, biar selesai semua. Oke, itu salah satu contoh ya. Nanti kalau teman-teman produk talk ini bisa waktunya sangat singkat ya. Ini bisa lebih menarik ketika kita produk talk atau sharing, tampilkan saja. Jadi ketika anak-anak demam, rata-rata kan mereka malas makan ya. Jadi kalau mereka malas makan, jangan berikan makanan yang sulit dicerna. Contoh kita belikan makan maaf seperti mie ayam, bakso. Nah, itu kan makanan-makanan yang sulit dicerna gitu ya. Maka berikan makanan-makanan yang kayak enzim seperti buah dipotong-potong kemudian masukkan unsur madu. Ya, biarkan sebentar biar enzimnya itu akan lebih banyak ya memproduksi enzim ketika buah-buah yang bernutrisi tinggi ya, misalnya kondisinya dia demam nggak bisa makan. Boleh juga ini ada alpukat ya. Kalau alpukat boleh dikerok, kemudian nanti toppingnya sari kurma. Itu sangat enak. Nah kalau misalnya kepengen banget anak-anak itu minta biskuit merengek gitu ya, misalnya minta biskuit, maka carikan bahan yang gandum. Itu jadi lebih mudah dibandingkan bahan yang terigu. Ya, jadi kita bisa memilih biskuit gandum di antara biskuit-biskuit yang hari ini banyak ya.
ada di toko-toko, maka kita carilah yang bahan gandum. Kalau kita misalnya nggak punya stok di rumah, nggak punya stok buah gitu ya, tapi atau anaknya memang merengek mau makan sari kurma atau makan madu, tapi nggak mau pakai air gitu. Nah tentunya kalau hanya disendokin gitu mungkin hanya sedikit ya. Nah bisa divariasikan ini untuk anak-anak gitu ya pada saat kondisi sehat maupun sakit. Tapi memang kita tidak sarankan ketika sakit lebih baik memang fokus pada nutrisi-nutrisi atau smart food. Jadi sari kurma, HNI Health, madu itu boleh dicampur air atau diberikan langsung sebagai makanan. Jadi ketika kita langsung makan ya, madu itu langsung kita makan tanpa media air, maka dia akan berlaku seperti makanan dalam tubuh kita. Nah ini salah satu hal yang sangat mudah, sangat sederhana ketika anak kita atau mungkin pasangan kita atau keluarga kita ada yang sakit, maka ceritakan. Ini makanan terbaik, makanan yang mudah dicerna. Ketika kita dalam kondisi lemah atau kondisi tidak sehat, maka cukup ya mengkonsumsi ini gitu ya. Yang nilai nutrisinya jauh lebih tinggi. Itu bisa digunakan untuk bahan home sharing tematik ketika dalam kondisi contoh tadi panas, peradangan, demam, batuk ya. Itu bisa digunakan. Sehingga hal yang sangat mudah ini mungkin jarang dipahami oleh orang awam gitu ya. Tapi kita ini mungkin mengkonsumsi madu atau sari kurma itu hanya dalam kondisi misalnya ada kena DBD ya baru sibuk nyari sari kurma gitu. Maka bagaimana menghadirkan produk-produk HNI baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Tentunya kalau kondisi sehat itu dimakan setiap hari, maka sajikan dalam kondisi seperti kita sehari-hari nyemil gitu ya, misalnya nyemil buah, nyemil makanan-makanan ringan, maka hadirkan HNI Health, kemudian sari kurma itu sebagai cocolannya gitu ya. Misalnya biasanya pakai saus-saus apa atau mungkin rasa-rasa apa gitu ya. Biasanya kan ada rasa ini perasa apa gitu yang banyak dijual di toko-toko juga, maka hadirkan HNI Health sari kurma itu dalam sajian makanan sore kita bersama sajian kopi teh hangat atau kopi hangat. Teh hangat adalah teh centela plus madu tadi. Nah, untuk kondisi demam, maka teh centela plus madu itu sangat pas banget. Ya. Jadi itulah tadi seputar contoh ya, Mbak Dik. Saya kasih contoh lain lagi ya. Penyajian teh centela. Nah, ini ada teh centela. Nah, ini bisa kita minum pada saat mungkin lagi mendung, lagi hujan gitu ya. Kita punya, nggak usah video. Ini sajiannya ya. Ini adalah teh centela. Kita boleh sajikan, ya kombinasikan dengan madu multi atau madu habak, ya. Nah, ini sertakan tadi di sampingnya adalah cemilan-cemilan tadi, misalnya ini, ya. Bisa kita sajikan bersama HNI Health, kemudian sari kurma ya yang kita gunakan untuk topping atau buat cocolan gitu ya. Ketika kita punya ini biskuit gandum, nah maka ini ada 2 mangkok kecil yang masing-masing ini ada isinya HNI Health, kemudian ini ada sari kurma, temenin lagi dengan teh centela hangat. Ini enak banget buat sore-sore ya. Jadi ketika kita mau produk talk atau home sharing, materinya itu sangat mudah. Apa saja yang ada di depan kita itu bisa menjadikan bahan cerita. Nah, ini untuk kondisi sehat. Dalam kondisi sakit boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Karena ketika centela kita sajikan ya kepada anak yang lagi demam, ya ingat bahwa pegagan menurunkan Ini pas malam nih. Ya, menurunkan panas, kemudian hyperdiuretik yang akan banyak mengeluarkan kencing gitu ya. Jadi mengeluarkan banyak keringat, kemudian mengeluarkan banyak air kencing, maka insya Allah ini juga bisa menurunkan tensi dan menurunkan panas kita, ya, atau demam. Nah inilah seputar tadi materi-materi yang sangat bisa diduplikasi oleh teman-teman semua, ya, bahwa hari ini kita di HNI itu harus
inovatif ya. Mencari inovasi terus untuk mitra-mitra kita, bagaimana mereka PCA, pakai, cerita, ajak pakai. Nah, ketika diajak pakai, maka pengantarnya harus mereka pahami oleh mitra-mitra kita atau calon mitra. Ya, ketika home sharing presentasi kan ada orang-orang yang belum punya kartu diskon, maka kita kenalkan produk-produk kita. Begitu kita kenalkan, ya mereka akan banyak yang wow, ternyata produk HNI itu bukan nunggu sakit. Setahu kita hari ini produk-produk yang ada di HNI itu adalah produk obatan, karena kita sering memperkenalkan diri pada saat kita mau mengisi home sharing. Perkenalkan diri saya dari HNI yang menjual herbal obatan gitu ya. Terkadang saya masih banyak mendengar ya mitra-mitra HNI atau partner bisnis kita itu ketika memperkenalkan diri, mereka adalah memperkenalkan diri mereka sebagai penjual obat herbal gitu. Ya, ini banyak sekali. Ya, padahal kita distributor produk ya. Kebutuhan bukan hanya ada nutrisi, ada herba obatan, ada produk-produk harian, ya home care, skincare, kita ada semua. Maka kalau yang perkenalan kita adalah saya penjual obat herbal, maka yang mau mendengar adalah orang yang merasa sakit. Orang yang merasa sehat nggak akan mau mendengarkan gitu, ya. Jadi itulah seputar kata-kata pengantar yang sangat penting buat kita semua. Bagaimana caranya, ya materi-materi home sharing tematik yang sangat mudah diduplikasi oleh siapapun, ini bisa menjadikan kesuksesan kita dari melahirkan atau mencetak stokis-stokis atau halal mat, ya, yang kemudian mengambil komitmen bisnis dengan saya sepakat bulan ini saya stokis dan saya jadi manajer, tolong mentor ajarkan saya untuk meraih target omset grup 1.200 ataupun 1.200 untuk pribadi saya dengan cara saya PCA dan home sharing mulai dari halal mat saya. Jadi saya yakin 5 juta yang saya belikan ini akan habis ketika setiap hari saya mau cerita seperti yang tadi kita contohkan. Ya, Insya Allah materinya itu masih ada waktu untuk tanya jawab ya, karena itu tuh 1 jam. Ya, jadi ini sudah 50 menit pengantarnya. Kita mudah-mudahan cara yang sangat sederhana ini bisa mengulik-ulik teman-teman untuk kemudian saya yakin pasti sukses bisa melahirkan manajer walaupun dengan cara 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 cek ya. Oh iya. Oke Pak Cito, insya Allah materinya itu mudah-mudahan bermanfaat ya, sudah 50 menit, mudah-mudahan nanti 10 menitnya untuk tanya jawab ya. Inilah materi yang sangat sederhana, jadi bisa disampaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Ya, dan ini insya Allah kita tunggu teman-teman gebrakannya ya, untuk tidak terlalu memikirkan hal yang sulit menjadi seorang manajer dengan cara sederhana, yaitu mulai dari materi tematik, contoh memahami tentang demam, dan kemudian produk-produk yang untuk mengatasi demam tadi bisa kita demokan dengan cara yang sangat menarik, yaitu dimakan untuk harian, nutrisi harian gitu. Kita sajikan sebagai makanan atau nutrisi di sore hari atau ketika waktu hujan atau mendung gitu ya, atau mungkin di pagi hari. Tergantung kita masing-masing senang yang mana. Resep-resep ini kita makan di sore atau pagi hari gitu ya. Nah, inilah yang bisa kami bagikan atau kami sharingkan gitu ya. Karena saya memang orang emak-emak yang suka dengan hal-hal yang sederhana, karena saya memikirkan banyak mitra-mitra atau partner bisnis saya yang notabene itu banyak emak-emak yang masih rempong gitu ya, yang masih repot alasannya mau punya anak TK, punya anak bayi, punya anak SD gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian kami, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cito belum di-unmute. Pak Cito nggak ada suara. Oke, oh ya.
Guys, terima kasih pemaparannya Bu Febriana dari Batam ya. Ini luar biasa ya. Jadi sejak kita bertemu di kemarin itu di mana? Di Magetan juga sudah beberapa kali, banyak inspirasi yang kita bisa dapatkan. Dan salah satunya adalah kemudian hari ini kita belajar tentang PCA tematik. Nah ini luar biasa ya, tematik itu sesuai dengan tema, sesuai dengan keinginan ibu-ibu, di rumah saja bisa ngomset gitu ya, di rumah saja bisa menanam pohon HNI kan gitu ya, nanti tinggal metal-metil hasilnya dan juga menjadi solusi untuk keluarganya kan gitu ya. Tadi disampaikan tentang demam ya, bagaimana kita ngulik demam saja itu sudah selesai gitu ya. Artinya demam, kemudian nutrisi-nutrisi harian itu juga itu ya ibu-ibu banget gitu ya, maksudnya ibu-ibu banget. Oke, mungkin ada yang raise hand ini, Bu Yampiri Yona. Monggo silakan, langsung aja, kita masih ada 5 menit. Silakan kalau yang bertanya. Yang raise hand. Atau tadi ada yang tanya tadi di chat tadi ya, bagaimana untuk memperkenalkan gitu ya, kalau kita tidak boleh memperkenalkan sebagai penjual produk itu, gimana kita memperkenalkannya? Mungkin bisa dicontohkan Bu Febriana? Jadi gini, Pak Jito, saya biasa memang memperkenalkan diri sebagai tergantung dengan latar belakangnya ya. Ketika saya misalnya hadir di tengah ibu-ibu yang kira-kira maaf ya mereka memang pebisnis juga, maka dengan PD saya menyampaikan kepada audiens bahwa saya memang dari pebisnis HNI, pengusaha HNI, itu langsung aja. Kalau memang menurut kita berbicara di komunitas pebisnis, maaf ya kan samping saya itu ada Bening, samping saya ada mat-mat yang lain, maka saya harus dengan PD menyampaikan bahwa saya yang ownernya Halal Mat yang di sebelah gitu ya. Kalau kita ngomong sama satu deret gitu ya, karena kita sama-sama pebisnis, maka kita harus betul-betul percaya diri bahwa kita adalah pebisnis HNI, supaya orang itu melihat HNI bukan bisnis yang hari ini tidak berada di satu level, tidak layak untuk berada di level mereka. Karena saya pernah didatengin, maaf ya, tetangga itu yang notabene mereka adalah orang-orang yang melihat pribumi itu sebagai satu sebagai orang yang nilai investasi atau nilai bisnisnya kecil. Jadi beliau datang ke sini, Bu, boleh nggak kita tukar posisi ruko, kan saya dagang ini, Ibu kan cuma herbal, gitu ya. Jadi qadarullah saya dapat di hook gitu ya. Itu ada yang datang ke rumah itu ya. Mereka, Ibu kan cuma jualan herbal, ngapain perlu hook gitu kan? Udah kita tukeran aja, saya beli gitu. Nah itu salah satu penyemangat kita bahwa ya pengusaha atau entrepreneur HNI tidak boleh malu. Dengan apapun kondisinya, kita harus ya memperlihatkan bagaimana seorang pebisnis HNI. Maka kenalkan bahwa saya dari HNI, distributor produk Muslim, atau kalau kita misalnya tidak nyaman dengan mengatakan Muslim, saya distributor produk-produk alami, ya misalnya yang di dalamnya ada nutrisi-nutrisi terbaik, gitu ya, atau smart food. Nah, kalau kita mau ngomongin agak naik ya smart food, gitu ya. Bisa menggunakan istilah itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya di masyarakat, maaf ya di perumahan-perumahan yang kecil ya, kita ngomong aja, Bu, ini makanan terbaik yang berbasis sunnah, alami. Nah, itu boleh kita kenalkan. Saya adalah distributor dari perusahaan HNI, ya distributor produk-produk yang produk-produk alami berbasis sunnah. Jadi insya Allah Bu, dengan mengkonsumsi ini gitu ya, ini adalah makanan-makanan terbaik. Itu dulu. Kan kita lagi kenalan gitu ya, misalnya sama-sama berdiri sampai kemudian kita dipersilahkan, silakan masuk Bu, misalnya di teras atau di rumahnya, saya pengen tahu lebih gitu. Nah kitanya harus pede, jadi teman-teman jangan merasa bahwa saya kayak tukang obat ya, saya tukang yang jualan makanan atau minuman keliling gitu. Jadi teman-teman harus mempunyai rasa percaya diri ya, bahwa kita bersama HNI, kita bukan dari perusahaan yang
perusahaan apa ya, ecek-ecek gitu ya, kalau bahasa di Batam tuh kadang orang menganggap hal kecil itu ecek-ecek gitu. Nah, kita harus mengangkat. Jadi teman-teman mau statusnya SC, mau statusnya DC, mau statusnya AC, harus ya percaya bukan bahwa saya owner halal mat, saya pemilik halal mat dari agency center maupun distributor center. Maka alhamdulillah Pak Jito dalam 2 minggu ini di BC2 alhamdulillah kemarin sudah 4 angkatan itu kita mengadakan training khusus untuk halal mat. Jadi bagaimana membangun mereka ya halal mat mereka walaupun itu stokis yang baru mulai menjadi pusat pergerakan dari pertumbuhan kita menjadi seorang networker di HNI. Nah, itu kita bangun mulai dari stokis-stokis. Bagaimana menggunakan atau mengoptimalkan stokis kita sebagai pusat pergerakan awal. Nah, itu kita angkat terus. Alhamdulillah teman-teman mulai pede, yaitu caranya tadi kita ajarkan, bukan kita yang ngisi, tapi kita ajarkan bagaimana mengisi home sharing. Jadi maksimal 2 kali saja. Setelah ketiga dia harus mandiri, itu udah maksimal. Kalau sekali dia langsung kedua nyoba, udah lancar, tinggalkan gitu ya. Dalam artian memberikan kesempatan dia untuk terus bertumbuh. Nah kemudian kita lari ke mitra-mitra yang lain, di mana dia juga mengambil peluang stokis. Jadi fokus kita sekarang tawarkan setiap orang yang baru kenal. Contoh, ketika kita menawarkan MHS, dia pakai sendiri, itu kita dapat cashback-nya ya atau kembaliannya adalah 1.000. Tapi ketika mengambil kesempatan untuk menjadi halal mat, maka dia akan dapat tambahan 1.100 karena 11%-nya. Ini tawarkan, maka Bapak Ibu mau memilih jadi stokis atau mau jadi pemakai saja ya dengan status AB. Nah, itu tawarkan di awal. Boleh langsung kita tawarkan seperti itu, kita bandingkan. Jadi teman-teman akan merasa bersemangat bahwa di HNI itu peluangnya itu sangat besar untuk menjadikan atau memberdayakan umat itu mulai jadi owner halal mat, mulai dari stokis center dengan modal hanya 5 juta. Dan itu pun teknisnya tidak harus 5 juta langsung, bisa dengan 1 juta, 2 juta, diputar caranya seperti tadi. Kita kasih edukasi cara bagaimana kita mengenalkan produk. Jadi tidak harus menjelekkan atau mengecilkan produk lain, produk sebelah, produk tetangga, tidak perlu. Cara yang ahsan adalah kita mengangkat potensi ya keunggulan dari produk-produk HNI. Kemudian kita padukan dengan ilmu Tibbun Nabawi yang hari ini sudah kita miliki atau kita pahami. Yang belum kenal, maka kenalkan cara-cara tematik tadi. Kalau kamu pengen paham, maka ikuti kelas-kelas KHT. Itu aja. Ya. Jadi cara-caranya adalah kita ajarkan cara-cara mereka, cara-cara yang ahsan. Jadi tidak usah, maaf ya, kalau kita demo produk nggak usah beli-beli tambahan yang kita nggak pakai. Ya, contoh saja, contoh. Kalau kita home sharing, kemudian kita membahas tentang mie instan, tentunya bagi orang yang hadir pertama kali home sharing, ketika kita bahas tentang mie instan, dia akan mundur, dia akan marah, dia akan tersinggung. Termasuk ketika kita menceritakan tentang rokok. Ya, maka beri ruang dulu. Nggak apa-apa yang kita punya tabungan mie instan banyak, dulu waktu kita belum paham, kita makan, maka lakukan colon cleansing. Buat mereka yang perokok, misalnya, hari ini HNI sediakan pasta gigi cengkeh, ada kopi sevel yang di dalamnya ada kandungan mengkudu, maka silahkan. Ini adalah nanti mengurangi kecanduan. Nah, ini angkat saja. Tanpa harus mengecilkan atau menyinggung mereka-mereka yang hari ini masih belum hijrah. Maka dengarkan dulu atau berikan tempat di HNI itu bisa dengan cara seperti ini gitu. Ya, jadi dengan seperti itu insya Allah jauh lebih aman buat kita. Siapapun yang menyampaikan, teman-teman akan aman. Ya, tapi kalau kita menyinggung produk lain, qadarullah di situ ada hadirin ya. Ada salah satu peserta yang hadir qadarullah itu misalnya kita singgung tentang produk yang hari ini sehat ususmu apa ya, itu ya pokoknya kalau nggak salah itu. Nah, ketika kita singgung dengan produk itu pasti dia akan tersinggung. Kalau kita mau dengan cara yang ahsan, bagusnya adalah Mbak setiap hari kan muter ya gitu ya. Ketemu dengan banyak orang. Maka ini boleh loh misalnya ditawarkan walaupun tidak ada di troli itu tentunya tidak boleh berada di satu troli dengan produk yang memang menjadi ikon mereka gitu ya. Nah, bisa mulai dari hijrah beliau sendiri.
Tanamkan pelan-pelan tanpa harus menyinggung produk yang hari ini mereka pakai. Jadi insya Allah kita lebih diterima. Kira-kira ya Pak Jito tadi memperkenalkannya. Jadi lihat siapa yang kita hadapi gitu aja. Insya Allah. Ini? Nah, tangan kotor. Oke. Pak Jito masih di unmute ya? Pakai speaker tadi. Oke, terima kasih. Jadi ilmu yang luar biasa dan ini kayaknya harus segera dipraktekkan gitu saja gitu ya. Kebanyakan tanya malah tidak praktek-praktek gitu ya. Jadi kita itu biasanya banyak tanya tapi orang praktek. Nah gitu ya. Nah makanya yang lain itu sugih, orang sugih-sugih. Gitu, kakean takon kan gitu ya. Bisnis betul. Apa yang paling baik ya? Bisnis yang dimulai kan gitu ya. Kemudian ilmu apa yang paling baik kan? Ilmu yang dipraktekkan kan gitu ya. Baik itu kan gitu ya. Jadi nanti di lapangan inilah yang kemudian kita akan banyak secara ini kita akan kemudian dilatih, otomatis kita akan jadi mahir itu karena jam terbang gitu ya. 1 kali 2 kali ditolak, akhirnya kita bisa ini ya, bisa apa itu? Mahir gitu ya, jam terbangnya luar biasa. Seperti pemain basket gitu ya. Dan di sini kita lagi nonton bareng ini, banyak orang di sini dan pelatih basketnya ada gitu loh. Pelatih basketnya juga ada gitu ya. Maka Pak pelatih basket biasanya nyampaikan ya latihan terus lah gitu. Gak masuk ya latihan kan sama aja kan gitu ya. Nah mungkin itu teman-teman semuanya luar biasa. Kita perlu segera praktek. Kemudian insya Allah kita cukupin ya. Terima kasih kepada Bu Febriana yang telah sharing di malam hari ini untuk kita semuanya. Dan tidak aksan kalau kemudian kita olor-olor kemudian juga saya sering diingatkan itu jam segini waktunya istirahat, waktunya ngerjakan yang lain juga kan gitu ya. Sudah 1 jam kita sudah belajar cukup insya Allah. Semoga ilmunya jadi jadi jariah buat guru kita dan jadi inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih dan kita doakan semoga yang hadir ini adalah Allah pilih mereka-mereka orang yang disukseskan di HNI ini oleh Allah, sukses dunia akhirat, amin Allahumma amin. Tetap semangat, tetap bersyukur, sabar mengikuti proses insya Allah dan insya Allah lah kalau kemudian bersama Allah akan dimudahkan, akan ditolong dan akan kemudian diberikan jalan. Mungkin itu teman-teman semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf dan mari kita tutup sama-sama pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini banyak kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Untuk teman-teman yang pengen YouTube-nya bisa di BC HNI Magetan. Mungkin nanti sama teman-teman BC biasanya di-share di sana. Monggo nanti bisa ketemu Bu Febriana, nanti bisa diputar 10 kali, nanti bisa 20 kali, 30 kali, lama-lama hafal gitu ya. Insyaallah terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon untuk izin live teman-teman semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat Budi Ana.